wilayah Jawa Barat, hampir secara keseluruhan mengelilingi ibu kota negara, Jakarta. Jawa Barat berbatasan dengan DKI dan Laut Jawa di bagian utara, dengan Provinsi Banten di bagian barat, di bagian timur dengan Provinsi Jawa Tengah, dan di selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Luas area Jawa Barat mencapai 29.275.062 km persegi. Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota. Jawa Barat adalah provinsi pertama di Indonesia di antara 8 provinsi yang diputuskan oleh pemerintah pusat pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada tanggal 19 tersebut adalah sidang hari kedua PPKI, kemudian salah satu keputusan sidang adalah memutuskan ada 8 provinsi di Indonesia. Nomor satunya adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Serebes, Maluku, dan kemudian Sunda Kecil. Kota Bandung menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Barat, kota internasional yang dikenal sebagai kota Asia Afrika. Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2012 mencapai 44.488.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia. Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk yang paling banyak di Indonesia. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2014 yang lalu, Jawa Barat berpenduduk 46,03 juta lebih. Dengan demikian, kita berharap Jawa Barat sebagai 1/5 Indonesia, 20% Indonesia ada di Jawa Barat. Jawa Barat dianugerahi alam yang subur dan mempesona, yang secara langsung mempengaruhi peradaban masyarakat Jawa Barat dan menjadi cermin kebudayaan bumi Pasundan. Potensi alam dan geostrategis yang dimiliki oleh Jawa Barat menjadi modal yang bernilai dan menjadikan Jawa Barat masuk sebagai salah satu provinsi terkemuka di Indonesia. Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari RPJMD tahun 2005-2025, yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat adalah Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk semua. Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir ini memiliki visi Jawa Barat Maju Sejahtera untuk semua. Tentu kita ingin Jawa Barat ini menjadi provinsi yang maju. Dan kemajuan tersebut pasti ditandai dengan hadirnya sumber daya manusia yang andal, ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ketika pendidikannya memadai, ketika penguasaan teknologinya atau ipteknya bagus, maka Jawa Barat pasti dihuni oleh SDM yang andal dan ini adalah sumber kemajuan. Sedangkan misi Jawa Barat dalam rangka pencapaian visi ditetapkan 5 misi sebagai berikut. 1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. 3. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. 4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. 5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olahraga, serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari menjadi provinsi strategis nasional memerlukan kelengkapan sarana dan prasarana yang tidak saja memadai, tetapi juga berkualitas. Beberapa proyek besar tengah dalam proses pembangunan di berbagai bidang, yang secara langsung atau tidak langsung dapat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Bandar udara seluas 5.000 hektar ini dibangun untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Hussein Sastranegara di Bandung, tetapi juga melayani daerah di sekitar Cirebon. Keberadaan Bandara Internasional Kertajati menjadi sangat penting bagi roda ekonomi Jawa Barat. Bandara ini diharapkan bisa membantu penyaluran hasil manufaktur dari Jawa Barat, karena 53% hasil industri Indonesia berasal dari Provinsi Jawa Barat. Bandara ini mulai dibangun pada bulan Agustus tahun 2015.
Insya Allah dalam waktu dekat juga, 2017 kita akan segera meresmikan Bandara Kertajati. Bandara yang luasnya menyamai Bandara Soekarno-Hatta. Untuk bandaranya saja 1.800 hektar. Insya Allah akan dibangun di sekelilingnya Aerocity atau Aeropolitan seluas 3.200 hektar. Ini akan jadi kawasan baru, kawasan keramaian, kawasan industri, kawasan kemajuan, kawasan teknologi dan peradaban yang ada di kawasan timur masyarakat Jawa Barat. Waduk Jati Gede ini dibangun dengan membendung aliran Sungai Cimanuk di wilayah Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Waduk ini direncanakan sejak zaman Hindia Belanda dan baru tahun 1990 rencana pembangunan waduk ini mulai bergulir. Fungsi Waduk Jati Gede adalah sebagai sarana irigasi di lahan seluas 90.000 hektar dan pembangkit listrik dengan daya 110 MW. Penggenangan air sudah dilakukan pada 31 Agustus 2015 dan diharapkan dapat terisi dalam waktu 2 bulan. Sebagai kado terindah untuk ulang tahun Indonesia, sekaligus ulang tahun Jawa Barat yang ke-70, maka peresmian penggenangan Jati Gede ini menjadi kado yang paling indah untuk masyarakat Jawa Barat dan dampaknya akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia. Sebab danau ini atau waduk ini akan mengairi 90.000 hektar sawah yang membentang dari Majalengka, kemudian ke Cirebon dan ke Indramayu. Itu beberapa proyek-proyek besar. Pembangunan Tol Cileunyi-Tasik atau Tol Citas dibangun dalam upaya menekan kemacetan di jalur selatan, terutama Lingkar Nagrek. Tol Citas ini merupakan bagian dari mega proyek Tol Trans Jawa yang saat ini sedang dan akan dibangun. Proses pembangunan Tol Cileunyi-Tasik sudah masuk tahap pra-feasibility study oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Tol Cipali terbentang sepanjang 116,75 km yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, dan Cirebon, Jawa Barat. Tol ini merupakan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta Cikampek dan sekaligus merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Groundbreaking dilaksanakan pada 8 Desember 2011 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Juni tahun 2015. Presiden Jokowi meresmikan jalan tol terpanjang di Indonesia yang berada di Jawa Barat, yaitu Jalan Cipali, Cikopo Palimanan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan terus bangun dan akan menyusul peresmian jalan tol yang lain. Jalan Tol Bocimi atau Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi sepanjang 53,6 km yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi sedang terus dipercepat pembangunannya. Pembangunan tahap 1 Ciawi Cigombong ditargetkan selesai tahun 2016. Jalan Tol Bocimi, Bogor Ciawi Sukabumi, mudah-mudahan 2018 ini juga bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Misi strategis kebijakan Jawa Barat telah menetapkan misi pertama adalah membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya iptek, memiliki spirit juara, dan siap berkompetisi. Jawa Barat memiliki modal besar untuk mencapai misi ini. Fasilitas pendidikan terbaik di Indonesia ada di Jawa Barat. Kehidupan keagamaan dan fasilitasnya sangat kondusif, meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olahraga. Di tahun 2016, Jawa Barat akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON ke-19. Sejumlah sarana olahraga baru pun dibangun untuk mendukungnya. Di antaranya adalah dengan membangun sport atau sarana pembinaan olahraga terpadu seluas 15 hektar di Arca Manik dan Gede Bage. Selain itu di 4 kota, Bandung, Cirebon, Karawang, dan Bogor, juga akan dibangun stadion sekelas Jalak Harupat. Insya Allah pada tahun 2016 yang akan datang, Jawa Barat akan menjadi tuan rumah PON yang ke-19. Bertempat di Jawa Barat. Bukan di Bandung ya, tapi di Jawa Barat. Oleh karena itu, venue-venue tempat olahraga berlangsung nanti diselenggarakan di berbagai tempat. Adalah 15 kabupaten kota di Jawa Barat akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON yang ke-19 pada tahun 2016 yang akan datang. Pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal adalah misi kelima dari misi strategis kebijakan Jawa Barat.
Panoramanya yang indah, serta sarana dan prasarana Jawa Barat memiliki potensi pariwisata berkelas internasional dan dunia. Nah, kemudian terkait dengan pariwisata, tentu pariwisata Jawa Barat ini juga sangat menarik dan sangat indah. Dan kemudian pada saat yang bersamaan kita punya tempat-tempat wisata yang kelas dunia. Tangkuban Parahu, sulit dan agak tidak banyak. Ada kawah yang bisa dilihat dari dekat. Tangkuban Parahu salah satu di antaranya. Ada juga di kawasan Bandung Selatan, kita kenal ada pasir putih. Ada pasir putih di sana, ada kawah putih, maaf. Di kawasan selatan ada kawah putih ya. Nah, kawah putih itu satu-satunya kawah yang ternyata bisa kita pegang airnya, bisa kita ambil airnya dalam keadaan panas, dalam keadaan hangat. Itulah kawasan-kawasan wisata di Jawa Barat. Budaya Jawa Barat yang didominasi oleh adat tradisional Sunda menjadi cermin kebudayaan. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu kawasan kreatif, baik nasional maupun internasional. Bandung dan kota-kota lain di Jawa Barat sudah dinyatakan sebagai kota kreatif oleh masyarakat industri kreatif dunia. Karena memang masyarakatnya sangat kreatif. Kalau kemudian kita sering melihat animasi, jangan salah. Animasi itu dibuat oleh anak-anak cerdas dan kreatif di kota Bandung. Anak-anak cerdas dan kreatif di kota Cimahi. Inilah modal sosial Jawa Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuai prestasi di berbagai bidang. Capaian IPM Jawa Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan IPM Jawa Barat selama kurun waktu 6 tahun dipengaruhi oleh komponen-komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Dengan wisata pendidikan ya, di Jawa Barat ada ITB, ada UNPAD, kampus yang tua yang melahirkan banyak pakar. Hampir pejabat-pejabat negara, pejabat eselon 1 di tingkat nasional itu berasal di kampus-kampus besar yang ada di Jawa Barat. Kedepan, Jawa Barat akan menjadi wilayah metropolitan. Wilayah Bodebekarbor atau Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta akan dikembangkan untuk menjadi metropolitan mandiri sebagai mitra DKI yang setara. Perkembangan kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat meluas ke wilayah sekitar menjadi metropolitan Bandung Raya. Sebagai metropolitan modern, ditandai dengan pengembangan infrastruktur modern dan pelayanan kegiatan sesuai standar metropolitan. Budaya dan sejarah menjadi karakteristik yang kuat dari wilayah metropolitan Cirebon Raya. Wilayah ini menjadi pusat perlintasan tersibuk di wilayah Pantura. Metropolitan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai metropolitan budaya dan sejarah, museum pelestarian warisan budaya, industri kerajinan, dan kawasan cagar budaya sebagai daya tarik wisata, baik skala lokal, regional, nasional, dan internasional. Kalau cerita budaya, tentu Jawa Barat ini provinsi dengan budaya yang sangat beragam. Dan sejumlah budaya Jawa Barat sudah meluncur ke dunia yang lain sebagai budaya dunia. Seperti wayang golek, sudah jadi budaya dunia. Seperti angklung, siapa sekarang negara di dunia yang tidak mengenal angklung? Ya, semua kedutaan besar di dunia ini sekarang memiliki angklung. Itulah budaya-budaya Jawa Barat. Sebagai daerah penyangga Jawa Barat, wilayah Jabar Selatan terus dikembangkan. Mulai dari Pangandaran, Ranca Buaya, hingga Pelabuhan Ratu. Wilayah Jabar bagian selatan ini memiliki pengembangan yang diarahkan untuk kegiatan dan industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, potensi perikanan tangkap laut, potensi pariwisata sebagai daerah tujuan wisata, dan pembangunan bisnis kelautan, skala pelayanan nasional dan internasional, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam, juga penyediaan sarana dan prasarana pusat kegiatan wilayah atau PKW. Jawa Barat dianugerahi dengan harmonisasi dan keserasian di antara keindahan alam, kesuburan, dan seni budaya yang luhur. Semua ini berkah yang harus disyukuri. Mari kita bangun Jawa Barat sebagai provinsi yang maju sejahtera untuk semua orang, yang terarah, yang mudah, dan indah untuk kita nikmati bersama-sama. Terima kasih. Manusia Jawa Barat haruslah masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.